Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji terkait dasar-dasar inovasi pendidikan. Dasar-dasar inovasi, kemudian ada pendidikan. Inovasi, apa itu inovasi? Inovasi kita katakan sebagai segala sesuatu hal yang baru atau pembaharuan, atau juga dikatakan dengan istilah temuan. Segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang ditemukan itu merupakan bentuk inovasi, hasil karya pemikiran manusia, hasil karya tingkah laku manusia, dan hasil perasaan manusia. Di dalam inovasi ada yang disebut dengan istilah discovery dan invention. Discovery merupakan penemuan yang sebenarnya sudah ada, tapi baru diketahui oleh manusia. Contohnya adalah benua Amerika ditemukan oleh Columbus. Sebetulnya benua Amerika itu sudah ada, tapi ada manusia yang menemukan daerah tersebut dan kemudian dinyatakanlah ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Meskipun hal tersebut sudah ada, tapi jika baru diketahui oleh manusia, itu pun bagian dari inovasi dan temuan bagi manusia yang disebut dengan discovery. Menemukan sesuatu yang sudah ada tapi belum diketahui oleh manusia. Ada juga yang disebut dengan invention. Invention, penemuan sesuatu benda, barang, teori, rasa, perilaku, dan lain sebagainya benar-benar baru. Atau dapat diartikan hasil dari pengembangan sesuatu hal menjadi sesuatu yang memang baru ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Nah, kita bisa memaknai dalam pendidikan seperti apa. Yang disebut dengan inovasi pendidikan itu seperti apa. Boleh kita menemukan sesuatu hal, tapi sesuatu tersebut sudah ada dan diterapkan dalam dunia pendidikan, ataupun melakukan pencarian kebenaran-kebenaran yang lebih benar daripada sebelumnya untuk menjadi sesuatu yang baru dan benar-benar baru ada dan kemudian kita terapkan dalam dunia pendidikan. Antara discovery dan invention itu merupakan inovasi. Dua-duanya adalah inovasi. Hanya saja kita membedakan temuan, menemukan yang sudah ada dengan temuan ataupun menemukan sesuatu yang memang baru muncul dan belum ada sebelumnya. Itu menurut kajian pendidikan, kajian ilmiah. Inovasi dilakukan untuk apa? Ya, kita utamakan inovasi pendidikan. Inovasi dilakukan tiada lain, tiada bukan untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan hidup manusia. Supaya lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian persoalannya. Maka dari itu, setiap manusia akan melakukan inovasi jika mereka peduli akan dirinya sendiri dan mereka peduli akan masa depan semesta ini seperti apa. Ada yang disebut dengan manusia modern. Kita ambil dari sudut pandang ilmiah, sudut pandang pendidikan.
Yang pertama, manusia modern itu akan bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Mereka akan menerima dengan menganalisis kebenarannya seperti apa. Kemudian selalu siap menghadapi perubahan sosial. Ketika terjadi perubahan sosial, maka kita siapkan. Mereka akan menyiapkan terlebih dahulu kondisi apa yang harus kita lakukan di kemudian hari supaya terjadi sinkronisasi antara diri dengan perubahan sosial tersebut. Berpandangan yang luas, tidak hanya memandang segala sesuatu dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai sudut pandang. Dia amati, dia analisis. Mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat, berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Hari ini mereka peduli dan mereka pun peduli akan kehidupan yang akan datang. Manusia modern akan berorientasi dan juga percaya pada perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena mereka akan mampu memprediksi masa depan jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa. Manusia modern juga mereka akan lebih meyakini segala sesuatu yang sudah dilakukan dan diupayakan oleh manusia daripada mereka berpikir tentang takdir. Mereka tidak akan berpikir takdir terlebih dahulu, tapi mereka akan berpikir tentang segala upaya yang dilakukan oleh setiap manusia. Setelah upaya sejauh mungkin kita lakukan dan apapun yang terjadi, barulah mereka akan menyimpulkan bahwa itu adalah takdir. Bukan takdir dinyatakan sebelum upaya yang dilakukan. Manusia modern akan menghargai keterampilan teknik dan juga mereka akan menghargai imbalan-imbalan dari upaya yang dilakukan oleh setiap manusia yang memiliki teknik tersebut, memiliki kemampuan tersebut, memiliki keterampilan apapun. Tidak semata-mata mereka akan memperlakukan setiap manusia yang lain tanpa mereka mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan untuk manusia yang telah berbuat baik kepada dirinya. Manusia modern pun akan menyinkronkan wawasan dari pendidikannya dengan sinkronisasi pendidikan yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Tidak hanya berpikir tentang yang penting aku kuliah, tapi mereka akan memandang aku kuliah akan jadi apa. Itu manusia modern. Manusia modern, mereka akan menyadari dan menghargai kemuliaan manusia yang lain. Dan yang terakhir, mereka akan memahami bahwa betapa pentingnya ranah produksi, ranah proses untuk mencapai segala sesuatu tujuan. Tidak hanya berpikir tentang sesuatu yang sudah instan didapatkan oleh dirinya, tapi dia akan memahami dan menyadari bagian dari proses produksi untuk mencapai sesuatu yang diharapkannya itu. Nah, manusia modern inilah yang akan mampu berinovasi baik secara discovery maupun invention. Dan tanyakanlah pada diri kita masing-masing, apakah ada salah satu bagian daripada diri kita dan kita layak dijadikan sebagai manusia modern. Tetaplah bercermin pada kehidupan diri kita sendiri, bahwa kesempurnaan diri kita semuanya ada pada diri kita sendiri, bukan ada pada orang lain. Dan kita harus yakin bahwa masa depan kita sendiri tergantung pada pola pikir kita di hari ini. Kebijakan-kebijakan dalam inovasi
bukan berpikir tentang kebijakan yang tertulis saja, tapi kebijakan-kebijakan dalam inovasi pun harus tertanam dalam diri kita dan muncul dari hasrat, keberanian, dan nurani kita sendiri. Apa yang akan kita ciptakan? Apa yang akan kita temukan? Untuk apa itu kita buat? Untuk apa itu ciptakan? Jangan sampai berpikir bahwa segala sesuatu yang kita ciptakan hanya untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri. Tapi sebaik-baik manusia, mereka melakukan segala sesuatu untuk kebaikan umat manusia di semesta ini. Tetaplah menjadi manusia yang rendah hati. Tetaplah menjadi manusia yang sadar bahwa aku ada karena aku diciptakan. Dan aku diciptakan karena aku memiliki tanggung jawab atas masa depan semesta ini untuk menuju yang lebih baik. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.